Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji manfaat barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu faslun ay hada faslun utawi kekono fasal suci. Takbir fasal wal kitabatu mustahabbatun idza sa'alaha al abdu. Ini membahas tentang akad kitabah. Akad kitabah itu terjadi zaman dulu, zaman masih ada budak. Zaman sekarang sudah tidak ada, tapi kita niati ngaji, niati mencari ridho rahmat Gusti Allah, mugi-mugi bermanfaat barokah. Jadi niati mencari ridho rahmat Gusti Allah, mengharapkan pahala dari Gusti Allah. Meskipun toh zaman sekarang ilmu perbudakan demikian tidak berlaku di Indonesia. Kalau wal kitabatu utawi akad kitabah, akad cicilan, mustahabbatun iku den sunahake, disunahna mau idza salah ing dalem nalikane nyuwun ha ing kitabah sapa al abdu sapa kawula. Akad kitabah itu statusnya beda dengan mudabar. Jadi nek mudabar itu kan kemerdekaan budak digantungkan pada kematian seorang sayyid. Tapi kalau kitabah, kemerdekaannya itu dengan cara membayar. Nah, ini bedanya di situ. Nah, hukumnya kitabah adalah sunnah. Nah, ketika memang ada permintaan dari budak tersebut. Jadi misalkan budaknya jenenge Umar. Sayyid yang punya budak itu Zaid. Lah, Syekh Umar meminta kepada Sayyid, kepengen akad kitabah, kepengen dia iki mau merdeka dengan mencicil harganya iki mau berapa. Misalkan budak ini 30 juta dicicil. Nah, itu akad kitabah hukumnya boleh. Wa kana lan ana apa al abdu ma'munan iku den percaya, muktasiban tur kang bisa nyambut gawe. Tapi dengan catatan ketika akad kitabah budak tersebut adalah budak yang bisa dipercaya dan budak yang bisa bekerja. Jadi nek budaknya nggak bisa bekerja terus gimana cara dia mencicil harganya dia iki mau 30 juta. Nah, makanya muktasiban itu ya penting mau budak bisa nyambut gawe, bisa kerja, menghasilkan uang terus untuk membayar dirinya 30 juta kepada sayyid ki mau. Kalau huwa la tasihhu lan ora sah. Ora sah apa kitabah illa bimalin kejaba kelawan bondo maklumin ingkang den ngaweruhi. Wa yakunu lan ana apa mal ana iku muajalan iku den sumayaake, dicicil. Sampai kapan ila ajalin maring mangsa maklumin kang den ngaweruhi. Budak mukatab itu nantinya akate harus dengan mal sing maklum. Jadi berapa juta itu harus disebutkan. Jadi misalkan Z mengatakan ini kamu akad kitabah bisa mencicil dirimu sendiri 30 juta iki. Nah 30 juta itu sudah maklum, bisa diketahui. Nah itu harus maklum. Dan muajalan harus dicicil, nggak bisa langsung dibayar kontan nggak, tapi mencicil dirinya sendiri ila ajalin maklumin. Pada waktu mangsa sing bisa diketahui. Jadi harus diakati dulu. Iki berapa cicilan nantinya. Nah, terus nantinya sampai kapan? Oh, 1 tahun misalkan. Nah, itu seperti itu. Budak mukatab. Jadi artinya apa? Budak itu juga dalam zaman dulu bisa merdeka, bisa membeli dirinya sendiri. Itu tidak langsung kontan. Tapi juga memakai muajalan. Dia mencicil. Iki bulan pertama membayar misalkan 10 juta. Bulan kedua itu seperti itu. Lah cicilannya berapa minimal? Aqalluhu utawi luwih sithik-sithike ajal iku najmani iku rong cicilan. Jadi 2 kali cicilan minimal. Misalkan 3 kali, 4 kali terserah. Yang penting minimal harus 2 kali cicilan. Itu akad kitabah. Jadi zaman dulu itu sudah ada. Cara muajal itu hampir seperti sekarang. Kredit atau mencicil yang namanya motor atau mobil itu muajalan. Jadi membeli motor, membeli mobil dengan cara muajalan, dicicil. Nah zaman dulu mencicil itu budak, belum ada motor mau. Wahya utawi kitabah min jihati sayyidi saking arai bendoro iku lazimatun iku tetep.
Wa min jihatil mukatabi lan saking arahe budak mukatab jaizatun iku wenang. Makanya oleh karena itu jaizatun falahu mongko iku tetep kedue mukatab fashuha utawi ngerusak kitabah mata syaing dalam semangsane karep sapa mukatab. Seorang budak mukatab itu nantinya statusnya ketika sudah sepakat akad kitabah itu boleh merusak akad kitabah. Jadi misalkan ini sudah sepakat budak mukatab sepakat ini nanti dia mencicil dirinya 30 juta 3 kali cicilan. Ternyata dia nggak sanggup, maka dia bisa membatalkan budak mukatab status mukatabnya iki mau. Terus daripada aku konek merdeka mikir makan dan kebutuhan sehari-hari, mending aku jadi budak saja, ada yang menafkahi diriku. Lah misalkan pemikiran demikian, itu boleh-boleh saja. Jadi artinya ketika sudah sepakat akad kitabah bisa digagalkan. Nah, qauluhu walil mukatabilan iku tetep kedue budak mukatab at-tasarrufu utawi tasarruf. Tasarruf fima ing dalam perkara fiyadi kang tetep ing dalam tangane mukatab. Bayane minal mali saking bondo. Dan nantinya budak mukatab itu bisa mentasarufkan harta yang ada di tangannya. Misalkan seorang budak mukatab punya uang di tangannya ya. Di tangannya ada uang 5 juta misalkan. Terus ditasarufkan, digunakan untuk jual beli, usaha dan lain-lain, terus untung 20 juta misalkan untuk membayar cicilan harganya ki mau dalam mukatab ki mau. Bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Jadi artinya status budak mukatab dia bisa mentasarufkan, dia bisa mengembangkan harta tersebut untuk mencicil dirinya. Qauluhu wajibulan wajib ala sayyidi ayat ala sayyidi ing atase bendoro apa ayaldo apa yento nyudo atau ngurangi apa yento ngurangi sapa sayyid ngurangi anhu saking mukatab min malil kitabati saking bondone akad kitabah. Maing perkara sta'inu ingkang amrih pitulung sapa mukatab bihi kelawan mah ning di al adai nujumil kitabati ing ngatasé nekani mbayar pira-pira cicilan akad kitabah. Walayati kulan ora merdeka sapa mukatab ila bi ada ijamil mali kejaba kelawan nekani sekabehane bondo. Jadi nantinya kalau sudah akad kitabah itu ada wajib untuk sayyid mengurangi harganya tersebut. Jadi misalkan kesepakatan 40 juta, terus dikurangi sayyid misalkan 10 juta. Jadi budak mukatab tersebut hanya membayar 30 juta, Imam. Jadi enggak harga pas 40 juta enggak, tapi nantinya dikurangi. Ben apa yasta'inu bi ala ada'i nujubil kitabah untuk menolong. Jadi ben ada kemudahan untuk budak mukatab ketika dia membayar cicilan mau sing asale 40 juta dikurangi jadi total ada 30 juta iki mau. Walayatiku ila bi adai jamil mali dan nantinya budak mukatab itu tidak bisa merdeka 100% kecuali sudah melunasi harganya dia iki mau. Jadi dia tidak bisa merdeka 100% ketika tidak bisa melunasi 30 juta misalkan iki mau. Itu dalam zaman dulu sendiri ku ada yang namanya budak, dan budak zaman dulu itu ada harganya. Sampai di situ dia iki mau bisa merdeka ketika memang bisa membayar dengan sebuah harta iki mau 30 juta misalkan iki mau. Nah, zaman sekarang seorang rata-rata mayoritas Indonesia iki orang-orang merdeka, sudah tidak ada perbudakan lagi. Nah, ini hebatnya kita di Indonesia ini, alhamdulillah hidup di zaman yang mana kita tidak merasakan pahitnya menjadi seorang budak, mencicil dirinya, membayar harganya 30 juta ini enggak. Tapi kita di Indonesia merdeka mayoritas itu sudah bisa hidup sendiri, tidak bergantung kepada sayyid. Nah, zaman dulu kan enggak, seorang budak itu masih ada hubungan dengan sayyid. Tapi zaman sekarang enak, awak dhewe iki misalkan pengen kerja apapun itu terserah, tidak ada tekanan sama sekali mau. Nah, itulah hidup di zaman sekarang. Dan zaman dulu juga sudah ada.
cicilan-cicilan sudah ada. Mencicil budak iki mau dirinya sendiri ben iso merdeka, 2 kali cicilan, 3 kali cicilan, 4 kali cicilan. Itu sudah ada. Zaman sekarang sudah berjalan di Indonesia. Cuman yang dicicil itu bukan budak tapi kendaraan biasanya. Mulai motor dicicil 1 tahun, tiap bulannya berapa ratus, atau 2 tahun misalkan. Mobil pun demikian, sudah ada yang namanya akad cicilan itu. Jadi itu dalam akad jual beli sudah ada di Indonesia iki mau. Nah, itu seperti itu ketika kita di Indonesia diberikan nikmat status merdeka, tidak menjadi budak mukatab, tidak menjadi budak mudabar, itu awak dhewe kudune syukur alhamdulillahirabbil alamin, bisa merasakan nikmatnya merdeka, bisa menikmati ngaji, mugi-mugi manfaat barokah.